Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi presentasi mengenai jaminan mutu pemeriksaan imunohematologi dan bank darah. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama dari saya sendiri, saya Komang Adila Yohana Devi dengan akhiran NIM 066. Perkenalkan, nama saya Nimade Berliana Ditamaiswari dengan akhiran NIM 042. Perkenalkan, nama saya Logita Apsari Budiase dengan akhiran NIM 073. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, ada pengertian jaminan mutu. Jaminan mutu atau quality assurance adalah sistem manajemen menyeluruh yang memastikan semua proses di laboratorium berjalan sesuai standar mutu. Quality assurance mencakup kebijakan, prosedur, audit, serta peningkatan berkelanjutan untuk menjamin hasil pemeriksaan yang akurat, andal, dan aman. Menurut Permenkes nomor 91/2015, setiap unit transfusi darah atau UTD wajib memiliki sistem manajemen mutu yang meliputi dokumen mutu, audit internal, dan tindakan korektif pencegahan atau CAPA. Materi selanjutnya yaitu mengenai pentingnya jaminan mutu pada pemeriksaan imunohematologi dan bank darah. Kesalahan pada pemeriksaan golongan darah, antibodi irregular, atau cross-match dapat menyebabkan reaksi transfusi hemolitik akut dan bahkan hingga kematian. Standar AABB 2024 menekankan bahwa sistem mutu di bank darah harus berorientasi pada keselamatan pasien atau patient safety dan pencegahan kesalahan laboratorium melalui quality control, validasi, serta pelatihan personel. Selanjutnya yaitu komponen sistem jaminan mutu. Yang pertama ada kebijakan mutu dan tujuan mutu. Kebijakan mutu dan tujuan mutu merupakan komitmen laboratorium bank darah untuk menjamin hasil pemeriksaan yang akurat, aman, dan andal. Tujuan mutu dijadikan indikator kinerja seperti ketepatan uji golongan darah dan hasil cross-match. Yang kedua ada dokumentasi mutu. Dokumentasi mutu ini berisi pedoman tertulis seperti manual mutu, SOP, formulir kontrol kualitas, dan catatan CAPA. Dokumen ini memastikan semua kegiatan pemeriksaan imunohematologi dilakukan sesuai dengan prosedur dan standar mutu. Yang ketiga ada audit mutu internal dan eksternal. Audit internal dilakukan oleh tim laboratorium, sedangkan audit eksternal oleh lembaga akreditasi. Tujuannya menilai kesesuaian kegiatan dengan standar dan menemukan area yang perlu diperbaiki. Yang keempat ada tindakan korektif dan pencegahan atau CAPA. Langkah perbaikan terhadap ketidaksesuaian hasil atau prosedur, serta tindakan pencegahan agar kesalahan tidak terulang. CAPA menjamin hasil pemeriksaan tetap konsisten dan andal. Yang kelima ada continuous quality improvement atau peningkatan mutu berkelanjutan. Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu layanan melalui evaluasi rutin, pelatihan, dan pembaruan prosedur atau alat agar sistem tetap efektif dan sesuai standar keselamatan. Selanjutnya ada pengendalian mutu internal. Pengawasan mutu internal dilakukan pada setiap batch pemeriksaan menggunakan sampel kontrol positif dan negatif. Menurut Permenkes 91/2015 pasal 3.12, hasil quality control harus dievaluasi dengan grafik Levy-Jennings dan aturan Westgard. Jika hasil di luar batas kontrol, dilakukan penyelidikan penyebab dan tindakan korektif sebelum hasil dikeluarkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu pengenalan mutu eksternal atau pemantapan mutu eksternal yang merupakan kegiatan penting untuk menilai keakuratan hasil pemeriksaan laboratorium melalui uji banding antar laboratorium, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan Permenkes nomor 91 tahun 2015, partisipasi dalam PME
menjadi salah satu indikator mutu yang wajib dipenuhi oleh setiap laboratorium. Selain itu, WHO juga menegaskan bahwa laboratorium transfusi darah harus mengikuti minimal satu program External Quality Assessment yang terakreditasi setiap tahun. Kegiatan ini membantu laboratorium memastikan bahwa uji yang dihasilkan harus tetap akurat, konsisten, dan sesuai dengan standar internasional. Yang keenam yaitu jaminan mutu dalam pemeriksaan imunhematologi. Dalam pemeriksaan imunohematologi, penerapan jaminan mutu dilakukan melalui pengendalian kualitas di setiap tahapan uji. Pemeriksaan golongan darah ABO dan resus harus dikonfirmasi menggunakan dua metode yang berbeda untuk menghindari kesalahan hasil. Selanjutnya, screening antibodi irreguler dan cross-match harus dilakukan sesuai dengan SOP serta melalui proses validasi metode untuk menjamin keandalan hasil. Selain itu, pada uji menular lewat transfusi darah, wajib digunakan reagen yang tervalidasi dan hasil pemeriksaan harus non-reaktif sebelum darah dinyatakan layak untuk diluluskan. Selanjutnya, jaminan mutu dalam pelayanan bank darah. Dalam pelayanan bank darah rumah sakit, jaminan mutu diatur dalam Perkemenkes nomor 91 tahun 2015 bab 5. Aspek mutu meliputi pemeriksaan pratransfusi, cross-match, dan verifikasi hasil sebelum darah diberikan kepada pasien. Suhu penyimpanan darah juga harus dipantau secara ketat antara 2-6 derajat Celcius, dan sistem pelabelan serta pelacakan darah wajib diterapkan untuk memastikan keamanan serta keterlacakan setiap kantong darah. Selain itu, seluruh peralatan harus divalidasi, dikalibrasi, dan dirawat secara rutin. Proses pelulusan darah hanya dapat dilakukan apabila semua kriteria mutu telah terpenuhi. Selanjutnya, peran SDM dan kompetensi petugas. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam penerapan sistem jaminan mutu laboratorium. Menurut Perkemenkes nomor 91 tahun 2015 pasal 2.2, tenaga laboratorium transfusi harus memiliki kompetensi pelatihan serta sertifikasi yang sesuai dengan bidang kerjanya. Pelatihan dilakukan secara berkelanjutan dan hasilnya dievaluasi untuk memastikan efektivitas, peningkatan kemampuan petugas. Selain itu, setiap petugas hanya diperbolehkan bekerja secara mandiri setelah dinyatakan kompeten. Dengan demikian, kompetensi SDM yang baik akan menjamin mutu hasil pemeriksaan serta keamanan pelayanan transfusi darah di laboratorium. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dokumentasi dan rekam mutu laboratorium. Semua kegiatan mutu harus didokumentasikan dan disimpan sebagai bukti objektif bahwa persyaratan mutu telah terpenuhi. Dokumen utama yang mencakup yaitu catat QC atau Quality Control, melakukan audit, CAPA atau pelatihan, kalibrasi alat, serta laporan hasil uji. Serta evaluasi periodik dilakukan melalui kajian mutu produk untuk menilai tren dan efektivitas sistem. Baik, yang selanjutnya ada audit mutu dan akreditasi. Audit internal merupakan alat penilaian diri atau self-assessment yang memantau kesesuaian dengan sistem mutu dengan syarat audit yang menurut Permenkes 91/2015 pasal 2.12 yaitu dijadwalkan secara berkala dan berbasis risiko. Auditor harus independen dan kompeten. Hasil audit dilaporkan dengan diikuti dengan tindakan korektif, sementara ISO 15189/2022 mengharuskan untuk akreditasi laboratorium medis. Selanjutnya ada evaluasi dan peningkatan berkelanjutan atau QC. Sistem mutu harus ditinjau secara periodik oleh manajemen melalui manajemen review yang menilai efektivitas QC 7 EQA, tren kesalahan dan CAPA, masukan dari pelanggan atau keluhan. Yang selanjutnya ada materi studi kasus dan implementasi lapangan. Contoh kasus dari laporan WHO 2024. Sebuah laboratorium mengalami kesalahan cross-match karena kegagalan pelaksanaan QC harian. Setelah diinvestigasi, dilakukan CAPA atau Corrective and Preventive Action, yaitu revisi SOP, pelatihan ulang petugas, audit tambahan, penerapan sistem real-time QC monitoring. Hasilnya, error rate menurun 70% dalam 6 bulan.
Adapun kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu sistem jaminan mutu laboratorium, khususnya pada pemeriksaan imunohematologi dan pelayanan bank darah, berperan penting dalam menjamin keakuratan hasil, keselamatan pasien, serta keandalan proses transfusi. Berdasarkan ISO 1518/9 berbanding 2022 dan Permenkes nomor 91 tahun 2015, penerapan mutu mencakup kebijakan, dokumentasi, audit, pengandalian mutu internal serta eksternal, serta meningkatkan mutu berkelanjutan. Setiap tahapan, mulai dari pemeriksaan golongan darah hingga pelulusan darah, harus mengikuti SOP dan dikendalikan melalui QC serta EQA, kompetensi SDM, audit terjadwal, dan pelaksanaan CAPA menjadi kunci untuk mencegah kesalahan dan menjaga kepercayaan terhadap hasil laboratorium. Dengan penerapan QA secara konsisten, laboratorium imunohematologi dan bandara dapat memberikan pelayanan transfusi yang aman, efektif, dan sesuai standar internasional. Sekian materi yang kami bawakan, kami ucapkan terima kasih.